Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam kegiatan ekonomi. Ada agraris, peternakan, sampai dengan kegiatan ekonomi di bidang jasa. Nah, kegiatan ekonomi yang kita pelajari sebelumnya itu dilihat dari jenis pekerjaannya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas macam-macam kegiatan ekonomi atau jenis-jenis kegiatan ekonomi jika dilihat dari orang-orang yang mengelolanya. Seperti biasa, simak video ini dengan baik, catat informasi pentingnya, dan sebelum mulai, mari kita berdoa. Nah, sebelumnya Bapak ingatkan kembali apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala macam jenis kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebenarnya kebutuhan itu banyak ya, tetapi secara umum kebutuhan yang utama itu ada 3, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, jika kemarin kita membahas tentang kegiatan ekonomi dilihat dari bentuk kegiatannya, pada hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi dilihat dari pengelolanya. Nah, dilihat dari pengelolanya, itu kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan ekonomi yang dikelola oleh pribadi atau sendiri, dan kegiatan ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Kita masuk kepada kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri. Kegiatan ekonomi ini sering juga disebut dengan kegiatan ekonomi perorangan. Biasanya kegiatan ekonomi perorangan hanya memiliki satu sumber modal saja, yaitu orang yang mengelolanya. Sehingga modal yang dimiliki oleh kegiatan ekonomi perorangan itu terbatas dan sulit untuk berkembang. Nah, dengan kata lain, kegiatan ekonomi perorangan itu adalah kegiatan ekonomi yang hanya dijalankan oleh satu orang saja. Dijalankan oleh satu orang di sini bukan berarti yang menjalankan atau mengerjakan kegiatannya satu orang ya. Banyak karyawannya, tetapi bosnya atau pemilik usahanya itu cuma satu orang saja. Nah, selanjutnya ada kegiatan usaha yang dikelola oleh kelompok. Dalam kegiatan ini tidak hanya ada satu pemilik dalam sebuah usaha, tetapi terdapat beberapa pemilik dalam usaha tersebut. Jadi bosnya banyak nih istilahnya gitu. Nah, karena banyak pemilik, banyak bosnya, maka kegiatan ekonomi yang dikelola oleh kelompok ini memiliki banyak modal, sehingga usahanya mudah untuk berkembang. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini banyak contohnya ya. Di antaranya ada firma, CV, VT, BUMN, dan koperasi. Akan Bapak jelaskan satu persatu. Kita masuk kepada contoh dari firma ya. Apa itu firma? Firma adalah kegiatan ekonomi yang dikelola oleh kelompok dengan catatan semua pemiliknya itu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Artinya, setiap pemilik itu berhak atau bebas melakukan segala sesuatu dengan atau atas nama firmanya. Tetapi resiko dari firma ini adalah setiap anggota itu memiliki resiko yang sama apabila terjadi kerugian. Nah, selanjutnya ada persekutuan komandator atau CV. Nah, pada kegiatan ekonomi ini
tidak semua pemilik memiliki hak yang sama. Artinya, setiap pemilik itu tidak bebas melakukan kegiatan usaha atas nama CV. Dalam CV itu pemilik dibagi menjadi dua ya, yaitu ada pemilik aktif dan ada pemilik pasif. Pemilik aktif itu adalah orang yang menanam modal dan sekaligus sebagai pengelola. Sedangkan pemilik pasif itu adalah orang yang hanya menanamkan modal tetapi tidak diberikan hak untuk mengelola usaha tersebut. Berikutnya ada perseroan terbatas atau PT. Berbeda lagi dengan contoh-contoh yang tadi ya. Dalam PT, kerjasamanya itu berupa jual beli saham. Apa sih itu saham? Saham adalah surat berharga yang menjadi tanda kepemilikan atau bergabungnya dalam sebuah usaha. Semakin banyak kita memiliki saham, maka semakin banyak keuntungan yang kita dapatkan dari usaha tersebut. Nah, selanjutnya ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, pada jenis usaha ini, modal itu seluruhnya atau sebagian besar itu berasal dari negara. Dan keuntungan yang dimiliki atau yang didapat itu dikelola untuk kepentingan negara. Artinya, kita juga terlibat loh sebagai pemilik usaha BUMN. Nah, BUMN ini biasanya bergerak di bidang-bidang penting. Contohnya seperti Pertamina, PLN, dan PDAM. Yang terakhir ada koperasi. Koperasi adalah jenis usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota koperasi. Jadi, sebagai anggota, kita diberi keuntungan untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan oleh koperasi. Jenis-jenis dari koperasi ini ada beberapa ya. Yang pertama ada koperasi konsumsi, di mana kita dapat membeli barang-barang yang disediakan oleh koperasi dengan harga yang lebih murah. Berikutnya ada koperasi simpan pinjam, di mana kita diberikan layanan oleh koperasi untuk bisa meminjam uang untuk modal usaha. Kemudian yang ketiga ada koperasi produksi, di mana kita diberikan fasilitas untuk mendapatkan berbagai barang yang bertujuan atau yang dapat membantu kita dalam memproduksi suatu usaha, misalkan dalam kegiatan pertanian. Nah, kita bisa mendapatkan pupuk dari koperasi dengan harga yang lebih murah. Berikutnya ada koperasi jasa, di mana kita diberikan layanan untuk mendapatkan jasa dengan harga yang lebih murah. Dan terakhir ada koperasi multiguna, di mana semua jenis koperasi yang sudah Bapak sebutkan di atas itu terdapat dalam koperasi ini. Agar kalian bisa lebih paham, kerjakan soal-soal berikut ya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi berdasarkan pengelolanya. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan yang Bapak berikan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online.